Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah agar doa mantan minta balik duluan segera terkabul, ya. Jadi ya, ketika kita ini berhadapan dengan perpisahan ya, maka yang muncul di dalam benak kita adalah bagaimana caranya agar mantan ini bisa segera kembali kepada kita ya. Kita tidak pernah ibadah tuh kepada Allah ya. Sholatnya jarang-jarang, paling melakukan sholat setahun 2 kali. Pas sholat Idul Fitri dan sholat Idul Kurban atau Yaumin Nahar ya. Kemudian puasa juga jarang-jarang ya. Berdoa apalagi ketika mantan masih bersama dengan Anda, betul-betul lupa untuk berdoa karena saking asiknya dan saking bahagianya. Manusia kan begitu ya. Kalau sedang happy, sedang bahagia, sedang kasmaran, sedang jatuh cinta, lagi banyak rezekinya, lupa dengan Allah. Tetapi ketika rezekinya mulai berkurang ya, setelah itu mantannya pergi meninggalkan dia, barulah tergopoh-gopoh mengingat Allah ya. Nah, itu pun kemudian kita selalu tergesa-gesa minta agar kemudian doa kita dikabulkan. Ya, seharusnya kita perbaiki diri kita dulu, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya, sambil menunggu mantan ini kembali. Apa yang harus diselesaikan, ya diselesaikan. Di antara kerugian manusia adalah kerugian waktu. Nantilah tak rampungkannya skripsi kalau mantan sudah bersama saya lagi. Nantilah tak melamar pekerjaan kalau mantan sudah pasti bersama saya lagi. Ya, padahal Anda sudah tahu betul tuh jawabannya. Kuliah Anda tidak rampung-rampung, makanya dia pergi. Ya, Anda nganggur, makanya dia pergi. Coba deh difikirkan, dipertimbangkan, direnungkan ya. Misal ya, seorang laki-laki berusia 23 tahun ya, kuliahnya belum selesai nih, belum punya pekerjaan ya, beli bensin sepeda motor juga masih minta kepada orang tua ya. Kemudian Anda datang melamar anak orang, saya jamin kalau saya orang tuanya, saya tolak juga tuh ya. Lah, dia belum bisa ngapa-ngapain kok ya. Padahal kemandirian itu adalah sesuatu yang amat sangat penting ya. Karena di dalam pernikahan kelak yang akan dijalani, ya, orang kan tidak bisa kenyang hanya dengan mengatakan I love you. Lapar tuh, kemudian I love you. Jadi kenyang kan tidak, ya. Listrik di rumahnya habis, ya, butuh beli listrik. Kemudian bilang I love you, listriknya terisi lagi, ya. Beras habis, kemudian bilang I love you, beras datang sendiri, kan tidak ya. Nah, maka apa yang harus diselesaikan pada saat ini, selesaikan ya. Karena dengan menyelesaikan berbagai hal yang memang seharusnya Anda selesaikan, itu justru meningkatkan dan menambah nilai tawar Anda. Coba deh tadi itu ya, yang pemuda berusia 23 tahun, dia sabar sedikit. Dia selesaikan kuliahnya, dia cari pekerjaannya. Ketika dia berhadapan dengan calon mertuanya ditanya, kuliahmu sudah selesai? Iya Pak, sudah selesai, gelar saya sarjana teknik, lulusan universitas sana. Terus ditanya lagi, bekerja di mana? Anda bisa menjawab, saya bekerja di perusahaan itu dengan gaji sebesar 25 juta setiap hari. Wah, itu kalau
gaji Anda 25 juta rupiah setiap hari ya, calon mertua Anda langsung minta anaknya dinikahi hari itu juga ya. Nah, itulah dunia yang harus kita pahami. Nah, sekarang kalau aspek-aspek yang membuat Anda memang menjadi layak dan pantas ya untuk diperjuangkan sudah tercover semua, maka bagaimana nih caranya agar doa yang kita panjatkan itu menjadi doa yang terkabul ya? Jadi doa itu ya, apa sekarang senjatanya dari para pelajar? Senjatanya pena, pensil ya. Saya dulu pas masih sekolah itu paling males tuh kalau ada temen tahu-tahu pinjam pena dong. Bagaimana ini kok pelajar kan senjatanya pensil dan pena. Bagaimana dia mau nulis kalau dia lupa bawa pensil dan pena. Bahkan kalau pas hari ujian masih pinjam pensil dan pena. Saya kalau pas ujian itu ya, pagi hari saya cek tuh isi penanya, apakah tintanya masih penuh atau tidak ya. Kemudian pensil juga saya raut dengan bagus dan tidak cuma satu, punya cadangan yang banyak agar ketika dibutuhkan tidak bingung nyari ke sana kemari ya. Nah, doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus sama'i wal ardi." Doa itu adalah senjata seorang mukmin dan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Ya. Nah, jadi seperti halnya pensil ini. Ini pensilnya tumpul nih ya. Ketika pensil ini tumpul, ini dipakai menulis tidak bagus ya. Tuh. Ya. Tidak jelas yang terlihat. Coba saya tulis di bawah ya. Do, a. Nah, hasilnya bagaimana? Tidak kelihatan kan? Oke. Ini pensil ini agar memiliki fungsi yang maksimal. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Kita buat dia menjadi runcing, menjadi tajam ya. Ini beruncing ya. Oke ya, kita buat dia menjadi tajam. Oke. Nah, kita lihat hasilnya ya. Dikit lagi. Ini peruncingnya sudah lama ya, jadi ya, perhatikan ya, sekarang pensilnya jadi tajam ya. Saya pakai untuk menulis ya. Oke, sekarang saya tulis di bawah, saya mau menulis doa. Tuh. Ya. Kelihatan ya. Oke. Tadi pensilnya tumpul, sekarang pensilnya tajam. Ketika tajam, dia bisa digunakan dan berfungsi dengan baik. Begitu jugalah dengan halnya doa. Ya. Ketika sebuah doa itu, doa kita ini sekarang ibaratnya ujung pensil yang tumpul. Kita berdoa, tidak pernah kita latih, tidak pernah kita tajamkan, tidak pernah kita runcingkan. Kita berdoa, begitu doanya belum terkabul, kita protes ke sana kemari. Kita dapat doanya dari buku, kita protes ke yang nulis buku, doanya tidak makbul nih. Kita dapat tutorial baca doa dari YouTube, kita protes ke Pak Kiainya, ke Pak Ustadznya, doanya nggak terkabul nih. Ya, itu doa kita sekarang, doa yang tumpul dan tidak berfungsi. Kenapa? Karena tidak pernah ditajamkan. Cara menajamkannya bagaimana?
ya dilatih terus setiap hari. Sehingga kita tahu betul cara menggunakan pensil ini dengan baik dan benar. Seperti halnya kita mengetahui cara menggunakan doa itu dengan baik dan benar, ya. Doa, ketika saya yang memanjatkan dengan sahabat Umar bin Khattab yang memanjatkan, nilai kualitasnya sangat berbeda. Mungkin keunggulan doa yang dipanjatkan oleh Umar bin Khattab itu 1 miliar lebih efektif daripada ketika doa itu saya yang memanjatkan. Ya, begitu. Nah, itu pentingnya kita selalu melatih, mengasah agar doa itu bisa efektif. Dan kita tahu persis bagaimana cara menggunakannya, waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, ya, dan bagaimana adab hatinya agar doa itu terkabul, bagaimana cara melafazkannya agar doa yang termaksud artinya tidak bergeser dari tujuannya, ya. Dan kita harus selalu memahami bahwa doa itu adalah sesuatu yang teramat sangat penting, karena yang paling penting di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa sayun akroma Allahi Ta'ala minad doa." Tidak ada sesuatu yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah selain doa. Ya, karena itu berlatih terus agar doa yang kita panjatkan itu menjadi doa yang tajam, menjadi doa yang memiliki kemampuan terkabul yang tinggi, ya. Tanpa berlatih, tanpa melakukannya setiap hari berkali-kali, maka doa kita hanya menjadi seperti bagian pensil yang tumpul ini, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.